Pernah dengar istilah rumput tetangga lebih hijau? Tapi pernah nggak kepikiran, ini rumputnya asalnya dari mana? Pernah nggak sih kalian lagi asik bengong di teras rumah, terus ngelihat tumbuhan kecil berwarna hijau, tumbuh bebas di halaman tanpa permisi? Sambil mikir, ini rumput asalnya dari mana? Kok kayak ada di mana-mana? Padahal sedikit kita injak, kita babat. Besoknya tumbuh lagi. Nah, mari kita bahas si preman hijau satu ini. Rumput merupakan tumbuhan monokotil yang berciri daunnya ramping panjang, batangnya beruas, dan akarnya serabut. Rumput jenis tanaman yang tumbuh secara mandiri di tempat yang tidak diinginkan. Umumnya, tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang sengaja kita tanam. Tapi, kenapa rumput itu susah banget dimatiin? Walaupun diinjak, ditendang, diracuni, rumput tetap diam. Saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Rumput itu beda sama pohon atau bunga yang titik tumbuhnya ada di atas. Rumput punya rahasia yang namanya meristem. Meristem basal. Nah, yang artinya titik tumbuh rumput ada di bawah tanah. Jadi, mau kita potong pakai mesin rumput, semprot racun, atau dimakan sapi sampai gundul, dia nggak masalah. Saya sampaikan saya akan lawan. Selama akarnya masih ada, dia bakal tetap tumbuh lagi dari bawah. Rumput itu definisi nyata dari ditebas mesin tumbuh lagi, diinjak kaki bangun lagi. Anjay. Secara garis besar, rumput ada dua kubu, rumput hias dan rumput liar. Rumput hias, rumput yang sengaja kita tanam untuk kebutuhan landscape agar tampak lebih cantik. Biasanya untuk rumah, lapangan golf, ataupun lapangan bola. Rumput hias biasanya lebih mahal dan butuh perawatan. Contohnya seperti rumput Jepang, rumput gajah mini, dan rumput Manila. Sedangkan rumput liar, si preman hijau ini, yang hidup secara mandiri dan sering menyusup di sela-sela ubin, pot tanaman, ataupun hamparan tanah. Meskipun dianggap liar, ternyata rumput ada pengaruhnya loh. Pertama, rumput itu sebagai lem perekat buat tanah. Akar rumput yang serabut dapat membantu agar tanah nggak gampang longsor pas lagi kena hujan. Kedua, sebagai obat herbal, rumput-rumput seperti putri malu, bayam duri, rumput mutiara, sawi langit, dan lain-lain. Biasanya digunakan sebagai obat alternatif untuk meredakan berbagai penyakit. Ketiga, tanpa rumput, nggak ada rendang, rawon, bakso, sate. Serius, karena rumput sebagai pakan utama atau makanan favorit bagi sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya. Keempat, rumput salah satu penyimpan karbon terbesar yang ngebantu bumi biar nggak makin panas. Kecil-kecil, banyak manfaatnya loh si rumput ini. Rumput ya, bukan gibran. Lanjut. Jadi, lain kali kalau kalian ngelihat rumput, jangan cuma dianggap tanaman pengganggu. Tanpa mereka, mungkin bumi kita bakal lebih berdebu dan gak sejuk kayak sekarang. Rumput tidak perlu setinggi pohon untuk menunjukkan bahwa ia hidup. Ia cukup menghijaukan bumi di tempat ia berpijak. Dan ingat, bukan soal seberapa tinggi posisimu, tapi seberapa luas manfaatmu. Belajarlah dari rumput. Ia sibuk memperkuat akar di dalam tanah agar ketika badai datang, ia hanya bergoyang, bukan tumbang. Anjay. Secuil fakta unik, bambu itu secara ilmiah sebenarnya masuk dalam keluarga rumput-rumputan.
famili Poaceae. Jadi, bisa dibilang bambu itu adalah rumput raksasa yang sudah berevolusi punya batang kayu. Gimana? Ada pertanyaan konyol lain yang lewat di pikiran kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.